Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Selamat datang di ibadah PB kita pada hari ini. Shalom Kak Maya. Selamat datang di ibadah PB hari ini. Ya, di sini juga udah ada Kak Dita. Halo Kak Dita, selamat bergabung di Badan Lain hari ini. Halo, Shalom. Halo Kak Greti. Selamat datang di ibadah hari ini Kak. Ada juga Kak, ada siapa ini? Ada Kak Puput. Halo Kak, selamat bergabung di Badan Lain hari ini Kak. Selamat datang Kak. Halo Kak Naya. Selamat datang di ibadah hari ini Kak. Ya, ada juga Kak Sisilia. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Selamat bergabung di Badan Lain hari ini Kak. Ya, ada juga Kak Febrianti. Ya, Shalom Kak, selamat bergabung di Badan Lain hari ini Kak. Ya, Shalom Dek. Halo Kak Jen, selamat datang. Selamat bergabung di ibadah online pada hari ini. Mungkin sambil menunggu lagi kakak-kakak dan teman-teman yang lain untuk join, bisa nih sapa-sapa dulu di room chat. Halo kakak-kakak semua dan teman-teman. Nah, sambil kakak-kakak dan teman-teman masih bergabung dalam room Zoom kita untuk ibadah PB kali ini, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Ya, betul banget Zingli. Supaya kita saling mengenal dengan peserta ibadah hari ini, kita perkenalan diri dulu yuk. Perkenalkan, saya Ola dari PDU 2021. Suara anjing dong. Nah, dan perkenalkan saya Zwingli dari PDU 21. Shalom kakak-kakak dan teman-teman semua. Salam kenal dan selamat bergabung di ibadah online kali ini. Di sini juga sudah ada Yolanda. Halo Yolan, selamat bergabung di ibadah kali ini. Ya juga shalom untuk kakak-kakak semua, selamat bergabung. Untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah join, diharapkan untuk menuliskan nama, prodi, dan angkatan di room chat.
sekarang sudah bergabung juga dengan kita ini Kak Indriani. Halo Kak, selamat bergabung Kak. Oh ya, diingatkan sekali lagi untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah bergabung, bisa mengisi room chat dengan format absensi, yaitu nama, prodi, dan angkatan pada room chat. Di sini juga sudah ada Kak Apride. Shalom Kak, bagaimana kabarnya? Selamat bergabung di ibadah online hari ini Kak. Shalom, Dek. Baik, Dek. Oh iya, Kak Febi, salam kenal Kak. Di sini juga sudah ada Kak Isma, halo Kak. Ada juga Kak Eleng, halo Kak. Selamat bergabung Kak di ibadah kita pada hari ini. Ya, Dek. Selamat melayani ya semuanya. Oh ya, ada juga Kak Elang. Halo Kak, selamat bergabung di ibadah hari ini Kak. Oh iya, di sini juga sudah bergabung dengan kita Pak Pendeta Arianto Pakaang. Halo Pak Pendeta, bagaimana kabarnya Pak? Halo, Sehat-sehat Pak? salam semua. Baik, puji Tuhan. Halo, suara saya terdengar nggak? Iya Pak, kedengaran Pendeta. Shalom Pak Pendeta, bagaimana kabarnya Pak? Shalom. Shalom semua. Senang ya bisa bertemu. Puji Tuhan Pak, hari ini ibadah online. Oh iya, sambil kakak-kakak dan teman-teman yang lain bergabung, mungkin yang sudah ada di room Zoom ini bisa menuliskan nama, prodi, dan angkatan di room chat Zoom. Ya baik, kakak-kakak dan teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu, berdoa bersama pelayan yang akan dipimpin oleh Kak Roy. Kepada Kak Roy, kami persilahkan dengan kasih. Ya, jadi sebelum kita mulai ibadahnya kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan kembali lagi kami di sini
berkumpul untuk melaksanakan ibadah persekutuan besar Tuhan. Kiranya keberlangsungan ibadah ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan, berkati setiap jaringan yang kami gunakan Tuhan, agar dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala apapun Tuhan. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Keberlangsungan ibadah kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kak Roy yang sudah memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya Ola, kalau tidak salah di ibadah kali ini itu kita akan membahas mengenai choosing life priority. Betul kan Ola? Oh ya, benar banget Zingli. Jadi tema kita hari ini tuh mengenai choosing life priority. Wah, kalian luar biasa sekali nih tema kita hari ini tentang choosing life priority. Mungkin sebelum melangkah ke yang selanjutnya, kita bisa dengar dulu nih pendapat dari kakak-kakak dan teman-teman peserta ibadah hari ini mengenai tema kita, yaitu choosing life priority. Kayak menentukan prioritas hidup dari kakak-kakak dan teman-teman. Mungkin kita mau dengar dulu nih pendapatnya kakak-kakak dan teman-teman. Mungkin dari Kak Dita, kami persilakan Kak. Bagaimana menurut kakak mengenai tema kita yang akan dibahas pada hari ini nih Kak? Oh iya, mungkin Kak Dita sedang terkendala jaringan. Mungkin kita bisa dengar dulu nih dari Kak Maya mungkin. Bagaimana Kak tentang tema kita pada hari ini Kak, menurut Kakak tentang choosing life priority? Oh iya, mungkin di sini Kak Maya juga lagi terkendala jaringan ya. Jadi mungkin kita dengar dulu nih dari Kak Indriani. Persilakan Kak. Mungkin bagaimana tentang tema kita hari ini mengenai choosing life priority Kak? Oh ya, mungkin kakak-kakak tadi sedang terkendala jaringannya, karena kakak-kakak dan teman-teman mungkin sudah tidak sabar untuk beribadah bersama, mendengar dan belajar lebih lanjut terkait tema kita hari ini. Mungkin kita bisa masuk langsung ke dalam ibadah, dan sebelumnya diingatkan lagi untuk kakak-kakak bisa mengisi room chat Zoom dengan nama, prodi, dan angkatan di room chat ini, dan juga jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi ibadah yang nanti akan disebar melalui room chat ini. Selanjutnya kepada MC ibadah dipersilahkan dengan kasih. Shalom, selamat sore kakak-kakak dan teman-teman. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, serta dipenuhi sukacita untuk menyembah Tuhan di sore hari ini. Dalam situasi pandemi ini, layaknya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita semua masih bisa dipertemukan saat ini secara virtual untuk bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya yakin kakak-kakak dan teman-teman semua juga memiliki kerinduan untuk bersama-sama menghadap kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Kita ada sampai saat ini, semua karena kasih-Nya yang besar buat kita. Saat ini, kita semua berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan besar. Walaupun kita semua tahu
bahwa kita masih tidak dapat beribadah dalam satu tempat dikarenakan masa pandemi, akan tetapi itu bukanlah suatu penghalang bagi kita untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur. Sebelum memulai ibadah kita, saya minta kesediaan kakak-kakak dan teman-teman untuk menutup semua aplikasi yang terbuka selain Zoom dan juga Alkitab di smartphone atau laptop kita masing-masing, sehingga kita boleh fokus sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menghindar dari segala hal yang dapat mengganggu kita untuk beribadah PB pada sore hari ini. Dan ada beberapa peraturan yang tertera di layar masing-masing. Saya akan membacakannya, yaitu yang pertama, mematikan mikrofon saat ibadah berlangsung, kecuali saat mengambil pelayanan. Yang kedua, mengaktifkan kamera jika tidak terkendala jaringan. Yang ketiga, menggunakan chat Zoom untuk kepentingan ibadah jika ada yang perlu untuk ditanyakan. Yang keempat, disarankan untuk mengikuti ibadah di tempat yang tidak dapat mengganggu agar fokus dalam ibadah kita serta menggunakan pakaian yang sopan. Selanjutnya, ikut menyembah di tempat masing-masing. Dan yang terakhir, MC akan mengarahkan selama proses ibadah berlangsung. Baik, jika sudah, mari kita perhatikan daftar pujian kita. Yang pertama, datanglah ke baiknya. Yang kedua, bukan karena upahmu. Yang ketiga, tak terbatas. Yang keempat, firman-Mu pelita bagi kakiku. Yang kelima, terima kasih Tuhan. Yang keenam, sungguh kubangga Bapa. Dan yang ketujuh, kunyanyikan kebaikan-Mu. Dari daftar pujian tersebut, apakah ada lagu yang ingin dinantikan bersama? Baik, jika tidak ada, mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan kita mulai ibadah kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam ibadah kita, mari saya ajak kita semua untuk tenangkan hati kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita naikkan syukur kita hanya kepada Dia. Mari kita mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih boleh kita rasakan hingga saat ini. Mari bersyukur untuk kesempatan indah yang boleh ada, sehingga sore hari ini kita semua boleh bersama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap pelayan yang sudah memberi diri di dalam ibadah PB kita hari ini. Mari bersyukur untuk setiap pribadi yang terpanggil untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Dan mari berdoa untuk kelancaran ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Puji syukur sampai saat ini kita boleh merasakan setiap rahmat dan kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu,
Mari nyatakan ungkapan syukur kita dengan semangat kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, datanglah ke baik-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada sore hari ini ya Tuhan, Engkau masih mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini, dan juga melalui Zoom ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah, berkati perangkat yang kami gunakan dan juga jaringan, semoga dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah hanya fokus kepada-Mu. Ya Tuhan, inilah doa ini, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan para rasul pun tidak luput dari dosa karena mereka tetap manusia. Apalagi kita
hamba Tuhan yang begitu lemah akan godaan duniawi. Tentu banyak perbuatan salah yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tanpa kita sadari, menyakiti hati Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kakak-kakak dan teman-teman, sadarkah kita bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi seseorang yang mampu untuk menentukan prioritas dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Tuhan mau kita memiliki kerinduan untuk datang kepadanya dan hidup di dalamnya. Namun, apakah yang sudah kita berikan baginya? Seringkali, tindakan-tindakan kita bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita justru lebih mementingkan ego kita tidak setia, kita tidak mau mengorbankan waktu untuk Tuhan, dan tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih sering melakukan hal-hal yang kita tahu dapat memukulkan hati Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk datang mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan-perbuatan kita yang melawan Tuhan dan yang mendukakan hati Tuhan. Seberapa besar kesalahan dan dosa kita di masa lalu tidaklah penting. Yang harus kita lakukan ialah terus berdoa untuk bertobat kepadanya. Mohon maaf atas segala kelakuan buruk di waktu-waktu sebelumnya. Berjanjilah untuk tidak mengulangi kesalahan, namun jangan hanya sebagai janji, melainkan harus ditepati. Percayalah bahwa Tuhan itu mau memaafkan dan akan membantu membimbing kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mari lebih sungguh nyatakan kerinduan kita untuk menanggalkan hidup kita yang lama. Datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Mari kita menyanyikan pujian, bukan karena upah. Tuhan telah memulihkan hidup kita dari setiap dosa kita dan menjadikan kita semakin berarti. Kasih dan setia Tuhan tak pernah layu dalam hidup kita. Maka dari itu, sudah selayaknya kita untuk memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Namun, dalam keseharian kita terkadang sulit
dalam menentukan prioritas hidup kita sebagai orang Kristen. Mungkin memang tidak mudah untuk ingin menjadi hamba Tuhan yang memberi dirinya sepenuhnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun, firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita menempatkan Tuhan dan kerajaan-Nya di garis depan kehidupan kita, Ia akan menyediakan semua hal yang kita butuhkan. Untuk itu, marilah kita membuka hati kita, berserah penuh padanya, dan biarlah Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita dengan kasih yang tak terbatas yang telah diberikannya kepada kita. Mari menyembah Tuhan dengan pujian tak terbatas. Musim berlalu, namun kau selalu di hatiku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di Dalam ibadah saat ini, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dengan tema Choosing Life Priority. Kita akan belajar dan mengenal bagaimana kita disiapkan untuk menentukan prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, terlebih kita sebagai tenaga medis Kristen. Kita akan belajar bagaimana cara untuk menentukan prioritas yang benar sebagai tenaga medis Kristen dan hambatan serta solusi dalam memilih prioritas tersebut. Namun, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita bagi
mendengarkan firman yang akan itu yang terjadi. Si orang yang profesional dia itu dari sebatas tugas dan beban yang berat menjadi suatu respon. Dia akan kasih dan kebaikan Allah itu ya. Itu pekerjaannya menjadi suatu pekerjaan yang menyenangkan, suatu worship ya kepada Allah yang diwujudkan melalui sesama melalui pastor. Itu seorang yang profesional sudah. Dari ambisi, nah ini saya bilang, orang yang tadinya punya ambisi, keinginan pribadi, sekarang berganti. Sekarang dia punya kesukaan melakukan kehendak Allah yang telah menebus kita dari dosa, maut, dan kesia-siaan. Nah itu yang terjadi. Orang-orang yang profesional demikian. Bukan lagi ambisi dunia, ambisi kedagingan itu. Tetapi engkau sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kerinduan hati Allah. Kasih Tuhan itu akan mengalir melalui hidup kamu. Berikutnya, mengapa sih penting prioritas itu, saudara? Ini penting saudara tahu bahwa karena pelayanan medis itu sangat strategis. Itu ya. Lebih banyak itu orang menemui dokter gigi daripada pendeta, saudara. Iya kan? Dokter gigi, perawat dan sebagainya lah kalian itu. Itu bisa melayani lapisan masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan gereja, bukan? Jadi pelayananmu begitu strategis sehingga engkau harus tadi prioritas hidup itu benar. Motivasimu benar, apa yang kau mau lakukan itu benar gitu loh. Menyatakan kasih kepada sesama, membagi kasih Tuhan itu. Karena banyak orang yang datang kepadamu dibanding datang kepada pendeta, saudara. Jadi pelayananmu strategis sekali, ingat itu saudara-saudara. Sehingga kamu harus ya mengerti apa yang harus kamu lakukan di dalam profesimu ini. Berikutnya, seorang yang menentukan prioritas, dia harus menjadi misioner pasti. Gimana sih menjadi misioner itu? Saya pikir misioner tidak harus kamu ke tempat terpencil ya. Para pasien seringkali dalam keadaan yang lebih peka akan kebutuhan spiritual mereka itu ketika mereka sakit, bukan? Kan orang itu over banget kan tentang, ini aku bisa mati atau tidak ini. Itu kan di ujung tanduk hidupnya. Nah dalam saat-saat seperti itu kan orang mencari Tuhan tuh.
Nah, dokter gigi bisa melayani atau jadi saksinya, itu sampai ke perusahaan, ke pemukiman, bahkan ke pedalaman, atas biaya perusahaan atau pemerintah, bukan. Jadi kamu itu adalah orang yang benar-benar misioner, orang yang bermisi dalam profesi kamu. Ya, banyak orang ya, dokter-dokter kita kirim itu ya bekerjasama dengan lembaga lain gitu, sampai ke negara-negara yang garis keras kita kirim kan. Karena banyak negara tidak terbuka bagi penginjil, tapi mereka terbuka bagi dokter-dokter gigi ya, yang ke sana, saudara. Itu ya kita bisa lihat. Sangat strategisnya pelayananmu, dan engkau bisa dipakai Tuhan menjadi misionaris di berbagai tempat, berbagai keadaan. Dan karena itu kamu harus sadari, hidupmu bukan cari jabatan, bukan cari uang banyak-banyak, bukan. Walaupun semua itu Tuhan bisa sediakan bagimu. Kalau engkau kerja sungguh-sungguh bagi kemuliaan. Ini yang paling penting juga, menjadi misioner berarti juga saudara bisa terlibat dalam penentuan kebijakan, bukan, dalam pelayanan kesehatan masyarakat luas gitu. Ya, melalui Depkes misalnya, kamu bisa melalui ID atau asosiasi kepengurusan yang ada, pimpinan rumah sakit, atau kamu bisa menjadi anggota DPR, DPRD gitu kan, yang menentukan kebijakan-kebijakan publik begitu. Agar lebih banyak masyarakat yang tidak mampu atau yang terpencil itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Gimana kalau orang yang tidak punya hati nurani yang ada di situ? Jadinya itulah banyak kebijakan-kebijakan yang bukan menguntungkan masyarakat, malah merugikan. Maka perlu orang-orang seperti Anda berada di sana. Nah, inilah saudara punya banyak hal yang bisa saudara sumbangsikan bagi bangsa ini. Nah, sekarang kita mau lihat hal yang terakhir. Kalau gitu, gimana sih caranya supaya kita bisa hidup konsisten gitu ya? Prioritas kita itu benar. Apa hambatannya? Apa solusinya? Maka saya bilang ya ini ya. Ini sih ada kalimat-kalimat yang ada itu, think globally, ya kamu harus berpikir global. Kalau kamu menjadi seorang yang punya dampak, berpikir global. Ya. Ya, minta Tuhan pakai engkau untuk melakukan hal-hal besar bagi Dia, karena Dia adalah Allah kita yang besar. Tetapi saudara harus melakukannya secara lokal dan bertindak sekarang. Jangan tunggu nanti. Hari ini ketika engkau mendengar firman, mulailah berubah. Motivasimu, hidupmu, persembahkan kepada Tuhan. Penting. Minta Tuhan mengubahkan motivasimu yang keliru itu. Minta Tuhan ubah prioritas hidupmu itu. Dan kau mau berkomitmen pada prioritas Tuhan, hidupku bukan untuk dunia ini. Bukan untuk kenikmatan dunia. Bukan untuk jabatan. Bukan untuk uang. Bukan untuk semua hal yang lain. Tapi hanya untuk engkau Tuhan. Aku mau semakin serupa dengan engkau. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan kamu harus mulai secara bertahap. Secara pribadi jelas tadi. Lupa itu. Hubungan pribadimu dengan Tuhan perbaiki. Karena firman itu yang terus membersihkan kita. Saya walaupun pendeta yang sering kali baca firman Tuhan, saya harus mengambil waktu untuk merenungkan firman itu saya pribadi, bukan untuk ya. Kalau ini seperti ini, saya mempersiapkan untuk kalian, walaupun saya sendiri juga pertama yang mendapatkan. Tapi saya mengambil waktu untuk belajar, duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, kau mau bicara apa buat saya? Apa yang harus diubah dari hidupku? Apa yang harus aku lakukan? Itu harus kita lakukan setiap saat. Kau harus berada dalam KTB, kelompok tumbuh bersama itu. Kamu harus belajar banyak. Orang yang berhenti belajar, orang yang berhenti untuk bertumbuh. Belajar banyak hal, bukan cuma hal-hal kerohanian yang kamu pelajari. Pelajari itu medismu dengan baik-baik. Saya bilang tadi bukan. Orang yang mengejar kehidupan rohaninya dengan baik, pasti bertanggung jawab dalam studinya, bertanggung jawab dalam hidup dia. Dia akan mengupgrade hidupnya semakin hari semakin baik. Itu orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Kemudian tingkat kota, kamu terlibatlah dalam pelayanan kota. Ada persekutuan medis, retreat, pelatihan, ikut yang ada itu.
Secara nasional juga ada MMC itu apa? Medical course itu ya, Mission Medical Course itu yang dilakukan di apa rumah sakit di Kalimantan itu. Kalian bisa ke sana. Istri saya ikut itu dulu. Jadi ada hal-hal yang kalian bisa mengembangkan diri, bagaimana berhati misi seperti itu ya. Kamu pelajari itu. Jangan anggap itu kayaknya bukan hal yang penting. Itu penting banget. Supaya hatimu benar-benar ditawan oleh Kristus. Bukan oleh dunia ini. Bukan oleh ketamakan dunia, kedagingan. Tapi oleh kasih Kristus itulah yang mendrive seluruh hidupmu. Banyak lagi kegiatan-kegiatan nasional, bahkan internasional. Ada Kak Hedwin, atau kalau Kak Hedwin sudah ada, kalian jumpai juga. Hedwin yang dokter gigi itu, saya dengar sih dia sudah ke PMKFK, FVG, Unhas juga. Itu ada di Surabaya sekarang. Itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dibuat internasional juga, sudah bisa gabung tuh dengan sudah Hedwin. Kalau kalian belum kenal nggak tahu, Roy sudah kenal nggak Kak Hedwin? Nanti saya bisa perkenalkan, karena itu banyak kegiatannya internasional. Kalian bisa ikut itu. Nah itu ya. Nah sekarang apa sih hambatannya untuk menjadi orang yang punya prioritas yang benar itu? Dan apa solusinya? Nah ini, saya mau bilang. Yang pertama, kemalasan, kedagingan. Itu yang pertama. Membuat kau malas untuk tumbuh. Nah biasanya orang yang malas, orang yang itu tuh orang pinter. Jarang saya lihat orang yang bodoh yang malas ya. Ya kalau dia bodoh malas ya tambah lagi. Orang pintar itu banyak malas. Kenapa? Karena dia pintar. Jadi kan belajar sedikit aja udah bisa dia. Jadi kebanyakan orang yang pintar itu yang banyak malas, saudara. Karena dia bisa secepat kilat mengerjakan tugas, tidak salah-salah sudah dia gitu ya, tidak semaksimal kemampuan dia. Daging gitu. Yang kedua adalah orang yang kaya itu malas-malasan itu kan padahal sudah ada kan, semua tercukupi kok. Apain susah-susah, orang tua saya kaya begitu. Itu yang menghambat kamu bisa maju ya. Punya prioritas yang benar. Terus apa lagi? Ya, yang menghambat kamu nanti untuk bisa punya prioritas. Ya kalau sudah banyak uang. Ya seperti FS sudah punya jabatan, aneh-aneh hidupnya. Kamu punya jabatan, nanti kamu sudah mulai merasa dirimu hebat sekali. Kau gak peduli lagi orang miskin. Kau merasa dirimu lebih tinggi statusnya. Kalau kau sukses, punya banyak uang, banyak godaan. Kau bisa beli apa saja, bukan? Kau bisa masuk kemana saja dengan uangmu, bukan? Kamu bisa tutup mulut orang dengan uangmu, bukan? Kamu bisa perintah-perintah itu. Baradae kalau untuk bunuh orang itu karena uangmu banyak, kuasamu ada, bukan? Itu yang bisa menghambat engkau untuk mengerjakan prioritas hidupmu. Malasan, kedagingan, kepintaranmu, kekayaan orang tuamu, dan kau sendiri kalau nanti sudah kaya, sukses, punya karir yang bagus, itulah akan menghambat hidupmu untuk maju di dalam Tuhan. Tapi bagaimana caranya, solusinya supaya tidak terjebak sini? Pertama, sadarilah saudara-saudara. Tuhan memberikan engkau bakat, kepintaran, itu anugerah semata. Dan Tuhan minta pertanggungjawabanmu nanti ketika engkau kembali kepadanya. Sadarilah, iblis itu terus-menerus mau menjatuhkan engkau, jadikan engkau malas supaya kau tidak menjadi potensial bagi Tuhan. Dan membuat kau jauh dari Tuhan dan punya agendanya dia. Mengejar itu tadi, jabatanmu lebih penting, uangmu banyak itu lebih penting. Itulah nanti setan lakukan. Karena itu bilang sama setan, setan sekarang saya tidak mau diperbodoh engkau. Semua yang akan saya kejar di dalam engkau itu sia-sia belaka. Membuat hidup hancur. Saya nggak mau. Kemudian apa? Kalau kau punya bakat, sekarang kembangkan bakatmu untuk Tuhan. Ya, apapun yang kamu punya bakat, jadikan itu berkat. Nah gimana nanti satu saat kau punya uang banyak, kau punya jabatan tinggi, tetap rendah hati. Terus melayani. Jangan bilang, oh saya sibuk sekali Kak, sekarang terlalu banyak tanggung jawab. Stop ngomong begitu. Kalau kau tidak pelayanan, kau akan jatuh karena enggak ada ngerem hidupmu. Sesibuk apapun saya tetap mengambil pelayanan. Iya jadi pendeta kan.
Iya, aku banyak, saya ngajar juga di kampus. Saya pegang KTB juga. Saya ikut komunitas-komunitas yang bukan cuma orang Kristen di dalam. Saya jadi trainer di sana. Saya ambil kesempatan untuk terus melayani sesama, saudara-saudara. Dan itu mengingatkan saya, kodrat panggilan saya yang sesungguhnya. Terus kalau kau sukses, kau punya jabatan, syukuri itu. Oh, semua ini anugerah Tuhan semata, bukan karena kehebatan. Dan kalau kau punya uang banyak, jangan makan untuk dirimu sendiri. Salurkan itu. Ya PMK, kalau kau sudah sukses nanti, kasih uangmu untuk PMK ini tiap bulan. Gak usah sampai ditunggu proposal datang baru kau kasih. Gitu. Itu caranya. Supaya kau tidak tergoda oleh uang itu. Kau sadar uang ini dari Tuhan. Tuhan mau saya salurkan. Salurkan ke PMK, salurkan kepada lembaga pelayanan misi, salurkan ke gerejamu, salurkan kepada orang-orang miskin. Itu loh caranya. Bukan kamu timbun. Akhirnya jadi penyakit buat dirimu. Akhirnya menjadi godaan bagi dirimu. Kamu melakukan banyak dosa. Selingkuhlah bisa terjadi. Karena kamu punya uang banyak, bukan? Kau bisa lakukan segalanya. Tapi kalau kau salurkan itu akan membuat kau sadar. Oh, apa yang saya punya bukan milikku, ini milik Tuhan. Dan itu Tuhan mau disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan, yang membutuhkan bahkan untuk misi yang sedang dikerjakan. Saudara-saudara, saya mau kita menutup renungan ini dengan perkataan dari Martin Luther King. Beliau mengatakan kalimat ini, life isn't worth living. Life isn't worth living. Hidup jadi hidup yang tidak berarti until you have found something worth dying for. Jadi saudara, engkau tidak akan menjadi punya hidup yang layak untuk dihidupi sebelum engkau menemukan sesuatu yang pantas engkau perjuangkan sampai engkau mati. Gitu. Apa sih saudara-saudara yang sedang engkau perjuangkan dan engkau rela mati demi cita-cita itu? Demi prioritas hidupmu itu. Apa sih sebenarnya sesuatu itu yang kau layak perjuangkan sampai mati gitu loh. Kau rela mati demi itu. Apa itu? Kalau kau punya itulah, baru kau punya hidup yang berarti. Kalau kau berjuang untuk kedagingan, kau akan mendapatkan hidupmu betapa kosongnya hidup. Betapa tidak berartinya hidupmu. Kalau engkau punya sesuatu yang berharga untuk kau perjuangkan, bahkan kau rela mati demi itu. Apakah itu? Saya pikir mirip dengan perkataan Martin Lloyd Jones tadi. Ini dia. C.T. Studd mengatakan kalimat ini. If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Jadi kalau Kristus itu Allah yang sudah mati, dia Allah loh, yang mati bagi engkau. Itu pengorbanan yang terlalu besar dan tidak ada satu pengorbanan pun dalam hidup ini yang bisa kau buat bagi dia. Ya, kalau saya dokter, saya kalau ini dan sebagainya melakukan ini itu terlalu besar pengorbanan yang saya lakukan. No, tidak ada pengorbanan kita yang terlalu besar yang kita bisa lakukan daripada pengorbanan Kristus yang luar biasa. Kita manusia, dia Tuhan, saudara. Ya, Tuhan yang rela turun jauh ke dalam dunia ini. Penebus kita ini yang tidak artinya apa-apa. Kita seperti setitik debu pada timbangan. Enggak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi kenapa dia Tuhan yang mau turun menyelamatkan kita, berkorban luar biasa bagi kita. Perjuangkanlah ini. Bahwa begitu banyak orang yang akan mati dalam dosanya karena tidak mengenal Kristus. Apakah yang patut kau perjuangkan dalam hidup ini? To save soul. Selamatkanlah jiwa-jiwa itu. Supaya mereka tidak masuk dalam api neraka. Perjuangkanlah itu seumur hidup. Karena tidak ada satupun bisnis dalam dunia ini. Selain bisnis merebut jiwa itu dari neraka. Dan itulah harus kau perjuangkan. Prioritas hidupmu. Engkau harus hidup dengan benar. Dan engkau harus
merebut mereka dari jurang kematian menuju kepada neraka itu, menuju kepada kekekalan di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat anak-anak yang hadir pada saat ini. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan yang benar untuk memprioritaskan hidup mereka. Kami sadar Tuhan, bahwa kami terlalu cepat Tuhan, tertarik pada hal-hal yang menggiurkan dalam dunia ini. Kesuksesan, nama besar, punya barang-barang mewah. Itu yang kami suka Tuhan. Tapi ampuni kami karena semua itu tidak ada artinya. Membuat kami kosong, tak punya makna apa-apa. Kami rindu memiliki Kristus. Kami rindu memiliki sifat-sifat-Mu. Kami rindu memiliki visi-Mu yang besar itu. Tujuan kedatangan-Mu ke dalam dunia. Kiranya hadir dalam hati kami. Dan kami perjuangkan seumur hidup kami bagi Engkau. Pakailah kami Tuhan, menjadi dokter yang Tuhan perkenan. Untuk melakukan seluruh kehendak-Mu. Tuhan, setiap anak-anak yang hadir pada saat ini, sentuh hati mereka. Jamah mereka. Supaya menjadi dokter yang sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati-Mu. Dewasa dalam iman mereka. Seorang profesional dan misioner dalam hidup ini. Hamba berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu, firman-Mu terus Tuhan hadir dalam hidup mereka, menuntun, mendorong mereka untuk buat mereka bertumbuh dan hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you ya buat semua. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah membawakan firman Tuhan dengan luar biasa untuk kita pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai Pak Pendeta dalam pelayanannya dan setiap aspek kehidupannya. Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan Tuhan. Namun banyak orang yang menjadikan sesuatu yang bukan menjadi prioritasnya, menjadi prioritasnya. Dan begitu pun sebaliknya. Yang menjadi prioritas hidup kita adalah seperti yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh tetap tinggal di dalam hati kita masing-masing, dan biarlah Roh Kudus bekerja sehingga kita dapat menghidupi firman ini dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah membaharui kita, mari kita kembali memuji Tuhan melalui pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat 23 berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang di jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin membantu pelayanan di persekutuan melalui persembahan, dapat dikirim melalui nomor rekening ataupun akun pembayaran virtual yang ada pada layar masing-masing. Sambil menjalankan persembahan syukur kita, mari kita menyanyikan pujian bagi Dia. Kita menyanyi, "Sungguh Kubangga Bapa." Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dariku mengharapkan. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku dengan sangat dari hati, karena ku tahu ini bersama kita bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama kita katakan, "Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau, sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku penghargaan. Berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Saat ini kita akan masuk dalam pemutusan alumni dan pemutusan PKK. Kepada Kak Roy, saya persilahkan.
Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan mengadakan pengutusan untuk pemimpin kelompok kecil. Jadi bagi teman-teman pemimpin kelompok kecil yang saya bacakan namanya, harap untuk on cam dan mengatakan shalom. Jadi yang pertama itu ada Yorstia Mispabuli dari PDU 2021. Kemudian ada Reski Sri Elang dari PDU 2020. Selanjutnya ada Eser Suryanti Sambara dari FKG 2020. Ya, jadi untuk pemimpin kelompok kecil yang saya sebutkan namanya, harap untuk on cam dan mengatakan shalom. Selanjutnya ada Sisilia Bobolangi dari FKG 2020. Kemudian ada Dita Febriani Lamban dari PDU 2020. Ya, shalom Roy. Selanjutnya ada Stasia Levista Widyarni dari PDU 2021. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Shalom. Selanjutnya ada Dominic J. Pauki dari PDU 2021. Untuk selanjutnya ada Yolanda Berliani dari PDU 2021. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Shalom. Selanjutnya ada Jen Toding dari PDU 2021. Shalom. Tiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan berkati mereka supaya mereka menjaga kekudusan hidup, menjadi teladan, dan hidup semakin hari semakin seturut apa yang Tuhan mau. Dan biarlah mereka Tuhan boleh menikmati firman itu, mengalami firman itu, bertumbuh di dalamnya, dan sungguh mengalami ketakjuban yang luar biasa bagaimana Tuhan memimpin hidup mereka. Sehingga apa yang mereka bagikan adalah sesuatu yang real, nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati PKK-PKK yang baru ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka untuk memimpin kelompok ini, sehingga mereka akhirnya boleh bermultiplikasi dan memuridkan jiwa-jiwa yang lain. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh melakukan pemuridan ini, jadi pemuridan yang seumur hidup dalam kehidupan mereka. Ini doa kami serahkan, kami utus mereka untuk mengerjakan misi di dalam pemuridan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah memimpin kita dalam pengutusan pemimpin kelompok kecil. Jadi untuk selanjutnya lanjut ke pengutusan alumni. Jadi bagi kakak-kakak alumni yang saya sebutkan namanya, harap untuk on cam dan mengatakan shalom. Jadi untuk kakak-kakak alumni yang bergabung bersama kami di ibadah kali ini, ada Dr. Hewan Christopel Tandirerung SKH. Shalom. Shalom Kak. Selanjutnya ada Dr. Gigi Apridei SKG. Shalom semua. Shalom Kak. Kemudian selanjutnya ada Kak Naya Catherine Megi Nelwan, Sarjana Psikologi. Shalom. Shalom Kak. Selanjutnya ada Dr. Gracia Indria, Sarjana Kedokteran. Shalom teman-teman. Shalom Kak. Kemudian selanjutnya ada Dr. Gigi Novita Hasmiati, Sarjana Kedokteran Gigi.
Shalom. Shalom Kak. Ya, jadi itu kakak alumni yang sempat hadir dan akan diutus di ibadah persekutuan besar hari ini. Kiranya kakak-kakak yang diutus hari ini dapat senantiasa boleh mengingat visi misi dalam persekutuannya kita, dan juga setiap hal yang kakak kerjakan semoga senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Jadi untuk visi dan misi yang ada di persekutuannya kita, yang visi menghasilkan tenaga medis yang takut akan Tuhan, dewasa dalam iman, profesional, dan misioner. Kemudian untuk misinya, pekabaran Injil, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Dan juga semoga kakak-kakak apa yang kakak-kakak kerjakan dapat sesuai dengan profil alumni yang ada di persekutuannya kita. Untuk yang pertama yaitu takut akan Tuhan dan dewasa dalam iman. Memiliki iman yang kokoh yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan profesinya, dan memiliki relasi yang erat dengan Tuhan dalam aspek kepercayaan dan ketergantungannya. Kemudian profesional, tenaga medis yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya. Kemudian misioner, tenaga medis yang bersedia dan mampu menjalankan amanat agung Yesus Kristus. Jadi itu untuk profil alumni yang ada di persekutuannya kita. Selanjutnya diminta kesediaan dari Pak Pendeta Haryanto untuk memimpin kita dalam berdoa untuk kakak-kakak alumni yang akan terjun ke dunia pelayanannya. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang Tuhan sudah anugerahkan menjadi sarjana atau menjadi dokter di dalam masa studi mereka di dalam persekutuan kami ini. Kami bersyukur Tuhan, mereka boleh diutus hari ini menjadi sarjana-sarjana dokter yang siap berkarya bagi kemuliaan. Hamba berdoa secara khusus pribadi lepas pribadi pada saat ini. Menyerahkan Saudara Christopher Tandirelung, Apride Parinding, Naya Nelwan, Gracia Indria, Novita Asmianti ke dalam tangan Tuhan. Hamba serahkan mereka. Kami percaya bahwa Engkau yang menjadi Tuhan akan melindungi mereka dalam profesi yang Tuhan percayakan. Akan membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau. Sehingga tidak ada satu titik hidup mereka yang mempermalukan nama Tuhan. Tapi sungguh seluruh hidup mereka, Tuhan, menjadi saksi bahwa Engkau Tuhan yang melindungi, yang berkarya melalui kehidupan mereka. Biarlah mereka, Tuhan, memiliki kasih yang besar dari surga itu. Biarlah mereka, Tuhan, menyatakan kasih itu kepada sesama, tanpa membeda-bedakan. Biarlah mereka hidup terus di dalam kebenaran-Mu hari demi hari. Dan sungguh Tuhan, mereka membuang segala keinginan-keinginan duniawi dan kedagingan yang tidak bermakna apa-apa. Mereka memiliki kerinduan yang besar untuk hidup dalam firman-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu. Dan hamba berdoa bahwa Tuhan, Engkau yang memanggil mereka, tidak akan pernah membuat mereka berkekurangan. Engkau akan memberikan mereka segala kelimpahan untuk mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sehingga melalui berkat yang besar melimpah itu, mereka semakin besar memberkati setiap orang yang Tuhan percayakan untuk mereka yang layani. Tuhan berkaryalah dan demonstrasikanlah kasih dan kuasa-Mu melalui hidup mereka. Sehingga yang sakit disembuhkan. Yang mengalami Tuhan keadaan yang lemah dalam mental mereka dibangkitkan semangatnya. Nah, mereka yang membenci Tuhan akhirnya bertobat dan kembali kepadamu. Bawalah mereka Tuhan untuk mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau. Hamba berdoa supaya segala kuasa kegelapan yang berusaha menjatuhkan mereka, mempatahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh Tuhan menyatakan kasih yang besar kepada dunia ini.
Dan Tuhan akan mengangkat mereka untuk menemukan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Mereka Tuhan boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kerinduan hati kami. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memakai mereka dan mengutus mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta dan juga kakak-kakak. Jadi demikian untuk pengutusan alumni dan juga pengutusan PKK. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman, semoga dapat selalu berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kepada Kak Maya dipersilakan dengan kasih. Baik, selamat sore kakak-kakak dan teman-teman. Shalom. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Ya, baik. Jadi untuk doa syafaat kali ini, ada pun beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, ucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita dalam setiap kondisi kehidupan yang kita alami. Ucap syukur untuk ibadah PB yang boleh terlaksana pada sore hari ini. Ucap syukur untuk anggota PMK yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga senantiasa bersukacita dan diberkati dalam setiap pelayanan dan pendidikan serta cita-cita ke depannya. Ucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga rapat angket catur bulan 3 pengurus telah selesai. Ucap syukur untuk jam doa panitia MBA yang boleh terlaksana kemarin. Kemudian mendoakan kelompok kecil di PMK agar selalu rindu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan doakan kiranya boleh menemukan waktu yang tepat untuk ber-PA. Doakan lokakarya training pembicara yang sedang berjalan, kiranya setiap orang yang terlibat boleh mempersiapkan diri dengan baik. Para MBA, kiranya banyak anggota PMK yang rindu untuk bergabung. Doakan regenerasi di PMK kiranya banyak anggota PMK yang memiliki kerinduan untuk memberi diri dalam pelayanan dan terlibat dalam setiap kegiatan PM, tetap menjaga kesehatan dan tetap pencarian dana panitia MBA yang dikasih. Doakan anggota PMK yang saat ini sedang dalam masa liburan dan mempersiapkan diri untuk masuk semester baru. Doakan angkatan 2019 yang sementara KKN, kiranya boleh menjaga kesehatan mohon maaf karena jaringan saya kurang baik. Selanjutnya untuk doa,
Doakan anggota PMK yang sedang dalam proses pencarian judul, penyusunan proposal maupun skripsi, kiranya Tuhan memberkati ketekunan dan hikmat sehingga boleh selesai. Doakan kakak-kakak klinik dalam pendidikan yang mereka jalani saat ini. Doakan kakak-kakak alumni dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, maupun dalam pergumulan akan pasangan hidup. Doakan kampus Unhas, Sekretariat PMK dan Kota Makassar, dan dimanapun kita berada saat ini. Doakan pemerintah di Indonesia, khususnya dalam penanganan masalah ekonomi, kiranya diberi hikmat dalam mengambil setiap kebijaksanaan. Berdoa bagi suku-suku yang belum terjangkau Injil Indonesia, kiranya banyak anak Tuhan yang rindu untuk memberitakan kabar sukacita. Kemudian ucap syukur untuk pertolongan dan dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percaya dan perkenan dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada pendeta kiranya dimampukan selalu. Doakan untuk rencana studi lanjut pendeta Arianto dan istri kiranya boleh mendapat kampus dan yang tepat dan beasiswa full. Kemudian ucap syukur untuk alumni yang telah diutus kiranya di mana bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka ditempatkan, serta ucap syukur untuk pemimpin kelompok kecil yang boleh diutus hari ini, kiranya mereka boleh menjadi PKK yang bertumbuh dalam Kristus. Untuk doa syafaat, mari kita dalam doa berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami masih merasakan kasih setia-Mu, perlindungan dan kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Di sore hari ini Tuhan, pada ibadah PB ini, kami mendoakan pokok doa kami, khususnya Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata sempurna dilimpahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ucap syukur Tuhan untuk ibadah PB yang boleh terlaksana pada sore hari ini, kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ucap syukur Tuhan untuk anggota PMK yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kiranya selalu bersukacita dan Tuhan berkati dalam setiap pelayanan ke depannya. Berkati pula Tuhan untuk pendidikan dan cita-cita mereka ke depannya. Tuhan yang mampukan agar mereka bisa menggapai cita-cita mereka, Tuhan. Ucap syukur pula untuk penyertaan Tuhan sehingga rapat angket catur bulan 3 pengurus telah selesai. Tuhan angket agar anggota PMK boleh dengan baik. Jam doa panitia MBA yang boleh terlaksana kemarin, kiranya setiap yang hadir boleh diperlengkapi dan tetap berkomitmen dalam pelayanan ke depannya. Doakan pula, kami berdoa juga Tuhan untuk kelompok kecil di PMK, agar selalu rindu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dan kiranya Tuhan, kami dapat menemukan waktu yang tepat untuk ber-PA. Tuhan, di sore hari ini juga kami berdoa untuk lokakarya training pembicara yang sedang berjalan, kiranya untuk training pembicara ke depan, dalam lokakarya dapat memperlibatkan orang-orang yang baik, kiranya para peserta training dapat mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk open rekrutmen paduan suara MBA, kiranya banyak anggota PMK yang rindu untuk bergabung dalam paduan suara ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk regenerasi di PMK, kiranya banyak anggota PMK yang memiliki kerinduan untuk memberi diri dalam setiap pelayanan dan dapat terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan di PMK Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia MBA, kiranya tetap menjaga kesehatan dan tetap berkomitmen sampai akhir pelayanan mereka. Berdoa untuk pencarian dana mereka Tuhan, kiranya banyak anggota PMK, banyak
Tuhan, di sore ini pula kami berdoa untuk seluruh anggota PMK dan pengurus agar senantiasa rindu untuk membangun HPDT dan HPDS yang baik. Kiranya Tuhan, kami selalu memiliki keinginan untuk membangun HPDT dan HPDS ini, kiranya selalu ada pertumbuhan yang dapat kami berbulan PMK bersama anggota Stiki, kiranya selalu dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan, dan kiranya Tuhan, teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau jamah mereka, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, obat-obatan serta dokter yang merawat mereka, kiranya oleh kasih dan perkenaanmu mereka dapat memperoleh kesembuhan dengan cepat. Tuhan, kami berdoa untuk pengurus dan anggota PMK dalam setiap pergumulan pribadi yang dialami. Tuhan mampukan dan berikan kekuatan agar Tuhan berdua anggota untuk masuk semester baru nanti dan dapat memanfaatkan waktu liburan ini dengan baik. Tuhan, berdoa pula untuk angkatan 2019 yang saat ini sementara KKN, kiranya Tuhan boleh menjaga dan selalu memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan, kami pula berdoa untuk dalam pencarian maupun penyusunan proposal atau diskusi, kiranya selalu memberkati mereka dalam ketekunan dan hikmat sehingga mereka kerjakan dapat selesai dengan baik. Tuhan, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, di sore ini pula kami berdoa untuk kakak-kakak alumni dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, maupun dalam pergumulan akan pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang mampukan agar selalu diberi jalan keluar untuk setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kampus Unhas, Sekretariat PMK dan Kota Makassar, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, dalam kami mendapat kondisi yang aman dan damai. Kami juga mendoakan pemerintah dan Indonesia khususnya dalam penanganan masalah ekonomi, kiranya Tuhan memberi hikmat dalam mengambil setiap kebijakan. Tuhan, kami juga membawa kepadamu suku-suku yang belum terjangkau Injil di Indonesia, kiranya banyak anak Tuhan yang rindu untuk memberitakan kabar sukacita, sehingga mereka boleh mengenal dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas pertolongan dan perkenaan Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Pendeta Arianto, kiranya Tuhan yang mampukan selalu dalam setiap langkah dan kehidupannya. Berdoa pula Tuhan untuk rencana studi lanjut Pendeta Arianto dan istri, kiranya boleh mendapat kampus yang tepat dan beasiswa yang full. Kami juga berdoa Tuhan untuk alumni yang telah diutus, kiranya mereka dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka ditempatkan. Berdoa pula Tuhan untuk kelompok kecil yang boleh utus hari ini, kiranya mereka boleh menjadi PKK yang selalu bertumbuh dengan Kristus. Kami yang begitu banyak pokok
yang panjatkan kepadamu di sore hari ini. Kiranya Tuhan Engkau dapat menjamah setiap doa kami, dan doa-doa kami Tuhan hanya kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Namamu kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan doa PPK kepada Kak Roy di Bersama. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam Warta PMK tanggal 13 Agustus 2022. Jadi untuk yang pertama, Komisi Kelompok Kecil dan Pekebaran Injil atau Komisi KKPI. Jadi untuk persekutuannya kita akan melaksanakan Jado PKK 2 pada tanggal 20 Agustus. Dan juga bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan bahan PA, silakan untuk menghubungi Komisi KKPI. Dalam hal ini ada Kak Nilan dari FKG 2019 sebagai koor, dan anggotanya itu Dita dari PDU 2020 dan juga Sisilia dari FKG 2020. Untuk selanjutnya ada Komisi Doa. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memiliki pergumulan dan rindu didukung dalam doa, silakan menghubungi Komisi Doa. Dalam hal ini ada Kak Merlan dari PSIK 2019 sebagai koor, dan anggotanya itu Clarissa dari Fisioterapi 2020 dan juga Indriani dari PSIK 2020. Selanjutnya Komisi Pembinaan dan Pengembangan Skill atau Komisi Skill. Jadi bagi teman-teman yang memerlukan tentiran, misalnya dalam persiapan menghadapi ujian, silakan untuk menghubungi Komisi Skill. Dalam hal ini ada Kak Frisci dari FKG 2019 sebagai koor, dan juga ada Maya dari PDU 2020 dan juga Elang dari PDU 2020. Selanjutnya untuk ada Komisi Humas dan Pemerhati. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan bahan kuliah dan bantuan dari persekutuannya kita, atau memiliki informasi anggota PMK yang sedang sakit, wisuda ataupun berduka, silakan menghubungi Komisi Humas dan Pemerhati. Dalam hal ini ada Kak Julinda dari PSIK 2019 sebagai koor, dan anggotanya yaitu Yelsinta dari PDU 2020 dan juga Lea dari FKG 2020. Selanjutnya untuk Komisi Nafiri. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang punya hobi menulis, membuat puisi, menggambar, cerita, menciptakan lagu, menyanyi, atau video rohani kreasi sendiri, dan rindu untuk membagikannya, silakan untuk menghubungi Komisi Nafiri. Dalam hal ini KG 2019 sebagai koor, dan anggotanya itu Filia dari PDU 2020 dan Kezia dari PSIK 2020. Selanjutnya Komisi Persekutuan Besar atau Komisi PB. Jadi persekutuannya kita akan melaksanakan ibadah PB selanjutnya pada tanggal 3 September 2022. Jadi mohon dukungan doa dari kakak-kakak dan teman-teman untuk persiapan ke depan, dan juga diinformasikan lebih lanjut bagi yang memiliki kerinduan untuk menjadi pelayan di ibadah persekutuan besar, silakan untuk menghubungi Komisi PB. Dalam hal ini ada Roynal, saya sendiri dari FKG 2020 sebagai koor, dan juga ada anggotanya yaitu Cindy Marcella dari PDU 2020 dan Puput Fidela dari Kedokteran Hewan 2020. Untuk selanjutnya ada PJS Bendahara. Jadi untuk mendukung pelayanan di persekutuan dalam mendanai setiap kegiatan-kegiatan dan kebutuhan di persekutuan, ada iuran sebesar 5.000 per bulan. Jadi untuk teman-teman yang ingin membayar iuran, silakan
untuk menghubungi PJ iuran atau bendahara. Dalam hal ini ada Lea dari FKG 2020. Selanjutnya ada PJS Sekretaris. Nah, jika saudara ingin meminjam koleksi buku rohani ataupun inventaris PMK lainnya, silakan hubungi sekretaris. Dalam hal ini ada Clarissa dari Fisioterapi 2020. Selanjutnya informasi tambahan. Jadi pada tanggal 27 Agustus 2022 persekutuannya kita akan melaksanakan catur bulan yang ketiga. Dan juga untuk sekarang dari persekutuannya kita melaksanakan open pre-order modul CSL. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang berminat, silakan menghubungi Lea ataupun Kak Greti. Jadi sekian warta PMK untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke MC. Satu Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak terasa kita sudah berada pada penghujung ibadah kita. Oleh sebab itu, untuk menutup ibadah kita, mari kita sekali lagi memuji Tuhan melalui pujian, kunyanyikan kebaikan-Mu. Diminta kesediaan Pak Pendeta untuk menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam ibadah kami, dalam hidup kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau memberkati hidup mereka dan membuat mereka semakin lagi mengalami Engkau dan Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu.
Dan akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua ya. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah datang memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di sore hari ini. Oke, pamit ya. Tuhan berkati semua. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Tuhan berkati Pak. Ya, Pak Pendeta. dadah. Pak Pendeta, salam buat Kaeta. Tuhan berkati ya, Dek. Selamat pelayanan, selalu semangat. Ya, terima kasih Kak Debbie. Ini baru pertama loh saya ikut gabung Zoom meeting-nya, ibadah PB-nya. Luar biasa ya semuanya adik-adik. Semangat terus melayani Tuhan. Ya Kak. Izin live ya, Tuhan Yesus berkati semuanya. Ya Kak, terima kasih Kak. Tuhan Yesus berkati juga Kak. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pak Pendeta Arianto tadi. Ya, benar sekali Swingli. Ada banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapat. Tentunya firman Tuhan yang diberikan juga sangat memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Arianto Pakaang yang sudah membawakan sharing firman hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dalam tugas dan pelayanan sehari-hari. Terima kasih juga untuk teman-teman pelayan yang sudah memberi diri untuk bisa bersama-sama melayani pada ibadah PB kita di hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya kembali diingatkan untuk kakak-kakak dan teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi ibadah untuk perbaikan pelayanan ibadah PB ke depannya. Dan jika ada dari kita yang rindu untuk membantu pelayanan di PMK melalui persembahan syukur, dapat dikirimkan ke nomor rekening atau akun pembayaran virtual yang ada di kolom chat. Sekarang kita akan foto bersama terlebih dahulu, diharapkan kepada kakak-kakak dan teman-teman yang berada dalam room Zoom yang tidak memiliki halangan bisa untuk mengaktifkan kameranya sebentar, dan kita akan mendokumentasikan ibadah kita pada hari ini. Setelah ini akan ada evaluasi ibadah, setelah ini akan ada evaluasi ibadah, jadi kakak-kakak dan teman-teman juga bisa mengisi link yang tadi sudah dibagikan. Namun, untuk sekarang kita akan mendokumentasikan ibadah. Kepada Komisi Nafiri, saya persilahkan. Ya, kakak dan teman-teman yang tidak terkenalkan, silakan dari visual proposal. Sudah ada saya kasih. Ya. 1, 2. Ya, satu kali lagi. Terima kasih.
kakak-kakak dan teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi lembar evaluasi ibadah kita hari ini yang sudah disebar di grup lain PMK serta di kolom chat Zoom. Setelah ini akan ada evaluasi ibadah untuk kakak-kakak dan teman-teman yang rindu untuk mengevaluasi ibadah kita diharapkan untuk tetap tinggal di dalam room Zoom meeting. Namun sebelum itu, kita mau kembali berdoa bersama pelayan yang akan dipimpin oleh Kak Roy. Mohon maaf sebelumnya untuk berdoa bersama pelayan akan dipimpin oleh Kak Puput. Kepada Kak Puput dipersilahkan, Kak. Ya, makasih untuk kesempatannya. Pada teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sore hari ini kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan dan rahmat-Mu sehingga Engkau masih membolehkan kami untuk mengikuti ibadah PB melalui room Zoom ini. Terima kasih untuk setiap kelancaran ibadah yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan boleh menjadi rema dan terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pelayan yang boleh memberi diri Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam setiap aspek kehidupannya. Ya Allah Bapa dalam surga, sekarang kami akan masuk dalam evaluasi ibadah, kiranya Engkau memberkati evaluasi ini, agar nantinya boleh menjadi perbaikan untuk pelayanan kami ke depannya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya baik, terima kasih kepada Kak Puput yang sudah memimpin kita dalam doa bersama pelayan. Diucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir dan rindu untuk berkumpul dan bersekutu bersama di hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.